Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-175. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Parung Landung menggeram ketika ia memandang pertempuran di sekitarnya. Maka ia memang tidak dapat mengharapkan para pengikut Kiai Norowongso membantunya. Setiap orang harus berjuang untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, Manggada dan Laksono telah menjadi semakin dekat. Keduanya telah mengacukan senjata mereka. Parung Landung masih berdiri di tempatnya, sementara Manggada sekali lagi berkata, "Jangan melawan lagi, tidak akan ada gunanya." Parung Landung berdiri termangu-mangu. Dari lukanya masih mengembun darahnya yang merah. Namun senjata Parung Landung seakan-akan telah terkulai. Ujungnya bahkan telah menyentuh tanah. Kepala anak muda itu tertunduk lesu. Sekali-sekali ia masih berpaling memandang tubuh adiknya yang terkapar. "Menyerahlah, letakkan senjatamu," berkata Manggada kemudian. Parung Landung itu menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun mulai membungkuk untuk meletakkan senjatanya. Nampaknya ia tidak ingin melemparkan goloknya yang telah mengawaninya dalam petualangan yang panjang itu. Laksono melangkah mendekat. Ia berniat untuk memungut senjata itu setelah diletakkan oleh Parung Landung. Namun tiba-tiba saja Manggada berteriak, "Laksono, hati-hati!" Laksono terkejut. Tetapi yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Parung Landung yang seolah-olah sudah meletakkan senjatanya itu tiba-tiba telah meloncat menyerang Laksono dengan garangnya sambil berteriak, "Aku bunuh kau karena kau sudah membunuh saudaraku." Laksono memang agak terlambat menangkis serangan itu. Golok yang berat itu terjulur langsung mengarah ke dada Laksono. Serangan itu terjadi demikian cepatnya. Laksono yang menepis golok lawannya itu tidak seluruhnya berhasil. Ujung golok itu ternyata masih sempat mengoyak pundaknya. Tubuh Laksono bagaikan diputar. Anak muda itu benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Dengan derasnya Laksono terlempar jatuh. Pedangnya terlepas dari tangannya dan terpental beberapa langkah daripadanya. Parung Landung dengan cepat meloncat memburunya. Goloknya yang besar itu pun segera terangkat. Dengan geramnya ia mengayunkan goloknya untuk menghabisi anak muda yang telah membunuh saudaranya itu. Laksono tidak dapat berbuat banyak. Yang dapat dilakukan adalah melindungi dirinya dengan lengannya ketika golok itu mengarah kepalanya. Tetapi golok itu tidak pernah memecahkan kepala Laksono atau mematahkan lengannya. Demikian golok itu terayun. Maka Parung Landung itu terdorong dengan derasnya. Justru dari dadanya tersembul ujung pedang yang ditusukkan dari punggung. Parung Landung tidak sempat mengadu.
Goloknya yang terayun itu tidak mengenai sasarannya. Justru ketika Parung Landung itu jatuh tertelungkup. Ketika tubuhnya terdorong maju, maka kakinya sudah menyangkut tubuh Laksono yang terbaring di hadapannya. Bukan hanya Parung Landung saja, bahkan Manggada yang telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyelamatkan Laksono telah terdorong dan seperti Parung Landung, kakinya juga terantuk tubuh Laksono. Sejenak kemudian Manggada pun telah bangkit berdiri, demikian pula Laksono, meskipun harus terdorong tubuh Parung Landung. Demikian mereka berdiri, maka tubuh Laksono justru telah menjadi merah oleh darah, kecuali darahnya sendiri yang mengalir dari lukanya di pundaknya. Darah Parung Landung telah membasahi tubuhnya pula. Manggada yang kemudian telah menarik pedangnya, memandangi tubuh kedua orang saudara yang terbaring diam itu. Laksono yang telah memungut senjatanya pula, kemudian berdiri tegak memandangi arena pertempuran yang semakin meluas. Tetapi kekuatan Kiai Norowongso sudah menjadi semakin tipis. Mereka bahkan seakan-akan telah kehilangan hubungan yang satu dengan yang lain, sehingga mereka harus menentukan langkah mereka masing-masing. Manggada dan Laksono pun kemudian telah mendekati arena pertempuran itu. Beberapa sosok tubuh telah terbaring diam, namun masih ada yang merintih dan mengaduh karena luka-lukanya. Ketika Manggada itu telah berdiri di arena, maka ia pun segera berteriak, "Menyerahlah! Tidak ada gunanya lagi kalian bertempur. Lihat, kedua orang pemimpin kalian telah terbunuh." Para pengikut Kiai Norowongso memang menjadi ragu-ragu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di medan yang lain, tetapi rasa-rasanya keadaan kawan-kawannya menjadi tidak jauh berbeda. Seandainya mereka mampu mendesak para cantrik dari padepokan itu, maka aliran kemenangan mereka yang memasuki pintu gerbang utama tentu sudah sampai dan memenuhi seisi padepokan. Tetapi mereka belum melihat kelompok-kelompok yang memasuki padepokan itu dari pintu gerbang utama sampai ke tempat itu. Dalam pada itu, sekali lagi mereka mendengar suara Manggada. "Aku beri kesempatan kepada kalian untuk menyerah. Jika kesempatan ini kalian sia-siakan, maka kalian tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi." Para pengikut Kiai Norowongso itu memang tidak melihat kemungkinan lain, apalagi sebagian dari mereka rasa-rasanya sudah menjadi berputus asa. Pertempuran di teriknya panas matahari tanpa melihat harapan. Pemimpin mereka telah terbunuh, sehingga dengan demikian, maka kedua orang anak muda yang telah membunuh pemimpin mereka itu akan dapat membunuh mereka pula tanpa ampun. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, maka beberapa orang di antara mereka yang ketahanan jiwanya lemah telah memutuskan untuk menyerah. Tetapi sebagaimana di bagian lain dari kelompok-kelompok pengikut Kiai Norowongso, maka di kelompok-kelompok itu pun terdapat orang-orang yang setia kepada Kiai Norowongso. Dengan lantang orang itu pun berteriak, "Jika nanti Kiai Norowongso mengambil alih padepokan ini, maka siapapun yang berkhianat akan digantung." Keraguan-raguan memang melanda para pengikut Kiai Norowongso. Untuk meyakinkan mereka, maka Manggada dan Laksono pun benar-benar telah turun ke dalam arena pertempuran.
Ternyata pedang kedua orang anak muda itu benar-benar membuat bulu tengkuk para pengikut Kiai Norowongso itu berdiri. Karena itu, maka mereka memang tidak mempunyai pilihan lain. Ketika sekali lagi Manggada meneriakkan kesempatan untuk menyerah, maka beberapa orang di antara mereka pun langsung melemparkan senjata-senjata mereka. Beberapa orang yang setia kepada Kiai Norowongso masih berusaha untuk membakar keberanian kawan-kawan mereka. Tetapi masih saja ada di antara mereka yang melemparkan senjata mereka. Pertempuran itu pun kemudian telah mereda. Mereka yang tidak mau menyerahkan dirinya harus menghadapi kenyataan bahwa mereka benar-benar akan dihancurkan. Dengan demikian maka pertempuran di beberapa tempat pun sudah menjadi semakin mereda. Sebagian dari para pengikut Kiai Norowongso sudah menyerah. Namun di halaman depan padepokan itu, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Apalagi karena Kiai Norowongso sendiri masih bertempur melawan Ki Ajar Panguan, sementara Nyai Wijisari bertempur melawan Ki Pandi. Namun kehadiran orang-orang tua yang berilmu tinggi di arena pertempuran itu sangat membatasi gerak para pengikut Kiai Norowongso. Ki Sambi Pitu yang telah kehilangan lawannya telah berada di antara para cantrik pula. Sementara itu, Ki Lemah Teles dan Ki Warono bersama-sama para cantrik telah membersihkan para pengikut Kiai Norowongso yang sudah terlanjur menyusup di antara bangunan-bangunan di padepokan itu. Dalam pada itu, Kiai Norowongso sendiri ternyata tidak segera dapat mengalahkan lawannya. Bahkan Ki Ajar Panguan itu selalu dapat mengimbangi ilmunya yang selalu ditingkatkannya. Kiai Norowongso itu semakin lama menjadi semakin gelisah. Kematian Gunosrobo telah membuat hatinya bagaikan terkoyak. Kecuali ia merasa kehilangan, menurut perhitungannya, lawan Gunosrobo itu akan dapat dengan semena-mena menghancurkan para pengikutnya. Sedangkan Nyai Wijisari masih juga belum dapat melepaskan diri dari lawannya yang bongkok itu. Sementara itu, Kiai Norowongso pun mulai dapat menilai kenyataan yang dihadapinya. Para pengikutnya sudah menyusut dengan cepat. Para pemimpin kelompoknya sudah terbunuh di medan perang itu. Karena itu, maka satu-satunya harapannya adalah membinasakan lawannya, kemudian menghadapi yang lainnya yang berkeliaran di antara para cantriknya. Dalam saat-saat yang gawat itu, Kiai Norowongso telah mengerahkan ilmu pamungkasnya. Sejenak ia sempat memusatkan nalar budinya, kemudian disebutnya sumber-sumber kekuatan dari daerah kelam. Kiai Norowongso memang mengandalkan ilmunya berdasarkan kekuatan dari kerajaan hitam. Ketika kemudian Kiai Norowongso itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, maka rasa-rasanya tubuhnya telah bergetar. Semacam awan yang hitam mulai mengaput di sekitarnya. Semakin lama semakin tebal, awan itu mulai berputar perlahan-lahan. Tetapi semakin lama menjadi semakin cepat. Ki Ajar Panguan yang berpengalaman itu pun segera menyadari bahwa lawannya telah mengeterapkan ilmunya yang sangat berbahaya. Awan yang kehitam-hitaman itu akan dapat melibatnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, kemudian membantingnya ke tanah. Karena itulah
maka Ki Ajar Panguan harus menanggapinya. Ia tidak ingin dilibat oleh awan yang akan menjadi semacam angin pusaran itu. Dengan cepat Ki Ajar Panguan telah mengambil jarak untuk mendapat kesempatan melawan awan yang berputar itu. Para cantrik dan bahkan para pengikut Kiai Norowongso sendiri yang sedang bertempur telah menyibak. Tidak seorang pun yang dapat bertahan jika awan yang kehitam-hitaman itu melibat mereka dan mengangkatnya ke udara, kemudian membantingnya jatuh di atas tanah. Tubuh mereka tentu akan lumat dan mereka akan kehilangan nyawa mereka. Ki Ajar Panguan memperhatikan awan itu dengan dahi yang berkerut. Sementara itu, Ki Sambipito, Ki Lemah Teles serta para cantrik menyaksikan ungkapan ilmu Kiai Norowongso itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ki Pandi yang sedang bertempur melawan Nyai Wijisari pun sempat melihat awan yang berputaran itu sejenak. Sementara itu, Nyai Wijisari yang melihat kerut di dahi Ki Pandi berkata, "Nah, Bongkok buruk, apa yang dapat dilakukan oleh kawan-kawanmu untuk melawan kemampuan Kiai Norowongso? Ilmu itu adalah ilmu yang jarang sekali dipergunakan. Tetapi karena kalian membuatnya sangat marah, maka tidak ada pilihan lain dari Kiai Norowongso kecuali membinasakan kalian dengan ilmunya." Ki Pandi mengangguk-angguk. Tetapi ia tetap memelihara jarak dengan Nyai Wijisari agar tidak terjadi serangan yang tiba-tiba. "Bongkok buruk, kenapa kau tidak menghentikan saja perlawananmu? Menyerahlah, kau akan mendapat hukuman yang ringan." Apakah pengertian hukuman yang ringan itu di dalam lingkunganmu? Bertanya Ki Pandi. Di penjara setahun, 2 tahun, atau harus bekerja paksa di kebun-kebun di bawah teriknya matahari, atau justru digantung? Apapun wujudnya, tetapi tentu lebih baik daripada disambar angin pusaran itu. Tetapi sikap Ki Pandi itu mengejutkan sekali. Orang bongkok itu justru tersenyum sambil berkata, "Aku tidak mengira bahwa di dalam kalutnya pertempuran yang menentukan ini, Kiai Norowongso sempat mengajak bermain-main." "Gila kau, ia tidak sedang bermain-main. Ilmu itu benar-benar dapat membunuhmu." Tetapi Ki Pandi menggeleng. Katanya sambil tertawa, "Bagi Ki Ajar Panguan, maka asap-asapan itu hanya dapat membuatnya sedikit terbatuk-batuk." "Tidak," Nyai Wijisari hampir berteriak. "Lihat, kawanmu itu akan mati dilibat, diangkat dan kemudian dihempaskan di atas batu padas." "Nyai keliru," sahut Ki Pandi. "Penilaian itu adalah permainan Ki Ajar Panguan di masa kanak-kanaknya." "Iblis bongkok, kau akan melihat bagaimana tubuh kawanmu itu hancur nanti." "Marilah kita bertaruh, Nyai," desis Ki Pandi. Nyai Wijisari tidak menyahut, tetapi wajahnya nampak menjadi tegang. Pada itu, asap yang kehitam-hitaman serta berputaran itu semakin cepat telah dilihat pula oleh para pengikut Kiai Norowongso yang berada di bagian belakang padepokan. Bahkan mereka yang telah menyerah pun menyesali keputusannya yang tergesa-gesa. Ilmu yang gegir risi itu tentu akan sanggup menyelesaikan pekerjaan Kiai Norowongso yang berat itu.
Kenapa kita demikian tergesa-gesa menyerah? Desis salah seorang pengikut Kiai Norowongso. Bukan salah kita. Kenapa baru sekarang juga Kiai Norowongso melepaskan ilmunya? Kenapa tidak tadi sebelum kita menyerah? Awan yang kehitam-hitaman itu akan dapat menghancurkan kawan-kawan kita sendiri. Agaknya kawan-kawan kita sekarang telah berpencar, sehingga Kiai Norowongso mendapat kesempatan untuk melepaskan ilmunya itu. Alangkah bodohnya kita di sini. Tetapi para pengikut Kiai Norowongso yang sudah terlanjur menyerah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Senjata mereka telah dirampas. Di sekelilingnya, para cantrik siap berjaga-jaga dengan senjata telanjang. Namun seorang di antara para pengikut Kiai Norowongso yang sudah terlanjur menyerah itu bangkit berdiri sambil berteriak. Itulah akhir dari segala-galanya. Padepokan ini akan hanyut diterbangkan oleh angin pusaran itu. Kita semuanya pun akan hanyut pula, kemudian dilepaskan di udara. Sehingga kita akan mati terbanting di atas tanah ini. Tetapi itu lebih baik bagi kita daripada menjadi tawanan. Mulutnya langsung terkatup ketika tiba-tiba saja pangkal landaian tombak menyambar mulutnya. Dua giginya tanggal dan mulutnya pun mulai berdarah. Dalam pada itu, maka angin pusaran itu mulai merayap menuju ke tempat Ki Ajar Panggoan berdiri. Ki Ajar Panggoan menyadari apa yang sedang dihadapinya itu. Karena itu, maka ia pun telah bersiap sebaik-baiknya. Ki Ajar Panggoan sudah bertekad untuk beradu ilmu, apapun yang akan terjadi atas dirinya. Karena itu, maka Ki Ajar Panggoan itu pun segera mempersiapkan dirinya. Dipusatkannya nalar budinya untuk menghadapi ilmu lawannya itu. Ketika pusaran asap yang kehitam-hitaman itu mendekatinya, maka Ki Ajar Panggoan itu pun telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dilandasi dengan segenap kekuatan ilmu dan kemampuannya. Maka Ki Ajar Panggoan itu telah meloncat dan mengayunkan tangannya menghantam pusaran kabut yang kehitam-hitaman itu. Satu benturan ilmu yang dahsyat telah terjadi. Kabut yang kehitam-hitaman dan berputar menghampiri Ki Ajar Panggoan itu tiba-tiba telah pecah. Angin pusaran itu bagaikan telah tertiup oleh prahara sehingga pecah bercerai-berai. Kiai Norowongso terkejut melihat akibat dari benturan ilmu itu. Selangkah ia mundur. Ia hampir tidak percaya bahwa ilmunya itu telah dipecahkan sehingga tidak berdaya sama sekali. Dalam pada itu, selagi Kiai Norowongso itu termangu-mangu, maka Ki Ajar Panggoan telah menghentakkan tangannya sekali lagi, mengarah langsung kepada Kiai Norowongso. Tangannya sama sekali tidak menyentuh Kiai Norowongso yang masih berdiri termangu-mangu karena ungkapan ilmunya itu hancur dan kemudian hanyut tidak berbekas. Namun selagi kabut yang kehitam-hitaman itu menjadi semakin tipis, maka Kiai Norowongso itu terkejut sekali. Ayunan tangan Ki Ajar Panggoan yang mengarah kepadanya itu telah menghentakkan kekuatan dan ilmu yang dahsyat sekali. Tetapi Kiai Norowongso itu terlambat. Kekuatan ilmu Ki Ajar Panggoan itu menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang tidak terlawan. Tubuh Kiai Norowongso itu pun telah terlempar beberapa langkah surut, kemudian jatuh terbanting di atas tanah. Sekali Kiai Norowongso itu menggeliat,
namun kemudian tubuhnya menjadi tidak berdaya sama sekali. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka tidak ada lagi kekuatan yang dapat menggerakkan tubuhnya. Nyai Wijisari pun terkejut pula menyaksikan peristiwa itu. Di luar sadarnya, maka ia pun segera berlari ke arah tubuh Kiai Norowongso yang terbaring. Dengan serta-merta, Nyai Wijisari pun berlutut di sisi tubuh yang menjadi sangat lemah itu. Kiai, Suara Nyai Wijisari bagaikan tersangkut di kerongkongan. Kiai Norowongso masih membuka matanya. Dilihatnya Nyai Wijisari yang berlutut di sebelahnya. "Nyai," suaranya lemah sekali. "Aku tidak dapat lagi membantumu mengambil anakmu," Kiai, desis Nyai Wijisari. bangkitlah Kiai. Jangan tinggalkan aku sendiri di sarang serigala ini. Wajah Kiai Norowongso menjadi merah sesaat, namun kemudian wajah itu menjadi pucat kembali. Nafasnya menjadi tersengal-sengal. "Nyai, aku tidak kuasa menyeberangi batas ini." Tidak, kau adalah seorang yang tidak terkalahkan. Kau mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Atasi kesulitan bagian dalam tubuhmu, Kiai. Kiai Norowongso menggeleng lemah. Katanya, "Siapapun aku, Nyai, ternyata aku juga mempunyai keterbatasan. Hati-hatilah membawa diri, Nyai. Kau memang berada di sarang serigala-serigala yang lapar." Kiai! Oh, Kiai! Nyai Wijisari mengguncang-guncang tubuh itu. Namun Kiai Norowongso telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Nyai Wijisari yang garang itu menangis. Kepergian Kiai Norowongso benar-benar tidak diduganya. Ketika mereka berangkat dari padepokan mereka, Kiai Norowongso dan Nyai Wijisari sudah demikian yakin akan keberhasilan mereka. Tetapi ternyata mereka harus menghadapi kekuatan yang tidak mereka duga sebelumnya. Ternyata bahwa Kiai Norowongso itu telah terbunuh. Ki Ajar Panguan berdiri termangu-mangu. Di sebelahnya, Ki Pandi mengangguk-angguk kecil. Ki Lemah Teles, Ki Sambi Pitu, Ki Jogoprono, bahkan Manggada dan Laksono pun telah berdiri di sekitar tubuh yang terbaring itu. Pertempuran yang terjadi di halaman itu pun dengan cepat menyusut, tanpa ada yang memberi peringatan atau mengancam. Para pengikut Kiai Norowongso itu telah menyerah. Namun berbeda dengan mereka itu, Nyai Wijisari itu tiba-tiba telah bangkit. Pedangnya masih berada di tangannya. Bahkan pedang itu pun kemudian telah berputar dengan cepatnya. Orang-orang yang berdiri di seputarnya berloncatan surut. Mereka tidak menduga bahwa tiba-tiba saja Nyai Wijisari itu telah mengamuk seperti seseorang yang kerasukan iblis. Yang terutama menjadi sasaran serangan-serangannya adalah Ki Pandi, sehingga Ki Pandi itu pun berloncatan surut beberapa langkah. "Nyai!" Ki Pandi mencoba untuk mencegahnya. "Jangan, Nyai, jangan kehilangan akal seperti itu." Tetapi Nyai Wijisari itu tidak mendengarnya. Serangan-serangannya datang beruntun, bahkan kemudian dengan membabi buta.
Ki Pandi terpaksa setiap kali berloncatan menghindar, menangkis dan bahkan sekali-sekali membentur senjata Nyai Wicisari. Tetapi Ki Pandi sendiri tidak pernah membalas serangan-serangan itu. Nyai Wicisari yang mengetahui bahwa lawannya tidak pernah membalasnya menyerang, berkata lantang, "Kenapa kau hanya berloncatan menghindar? Kenapa kau tidak membalas menyerang?" "Sabarlah Nyai, sebenarnya apa yang kau cari? Jika kau ingin mendapatkan anakmu, itulah anakmu. Tidak seorang pun yang akan menghalangimu. Ambil anakmu dan bawa kemana kau mau." "Kau berusaha untuk melemahkan tekadku, untuk membunuhmu dan membunuh kawan-kawanmu. Ayo, katakan kepada kawan-kawanmu itu, kau akan bertempur sampai tuntas. Aku sanggup membunuh semua penghuni padepokan ini." "Nyai," berkata Ki Pandi sambil menghindari serangan-serangannya, "cobalah kau pergunakan nalarmu. Berpikirlah dengan tenang. Jangan kau biarkan gejolak perasaanmu itu membakar dadamu." Nyai Wicisari tidak mendengarkannya sama sekali. Perempuan itu masih saja menyerang Ki Pandi dengan garangnya. Tetapi akhirnya Ki Pandi tidak mencegahnya lagi. Dibiarkannya perempuan itu mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Bahkan Ki Pandi itu justru sekali-sekali mulai menyerang, menyentuh tubuh lawannya dengan serulingnya itu, meskipun tidak menimbulkan akibat apapun juga. Tetapi sentuhan-sentuhan itu telah memancing Nyai Wicisari untuk mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Ki Ajar Panguan, Ki Sambipitu, Ki Jogoprono, dan Ki Lemah Teles dan beberapa orang yang lain memang dapat mengetahui maksud Ki Pandi. Karena itu, mereka sama sekali tidak mencegahnya. Selangkah demi selangkah Ki Pandi memancing lawannya mendekati tugu kecil di depan pendopo bangunan utama padepokan itu. Sehingga akhirnya keduanya telah bertempur hanya beberapa langkah saja dari tugu kecil itu. Namun betapapun Nyai Wicisari mengerahkan kemampuannya, namun ia sama sekali tidak pernah mampu menyentuh tubuh lawannya dengan ujung pedangnya itu. Tetapi Ki Pandi pun tidak pula pernah menyakiti Nyai Wicisari. Betapapun tinggi daya tahan tubuh Nyai Wicisari, akhirnya ia pun telah sampai pada batas ketahanannya. Semakin bernafsu ia ingin membunuh lawannya, maka tenaganya pun menjadi semakin terperas habis. Akhirnya Nyai Wicisari itu tidak dapat mengingkari bahwa tenaganya justru mulai menyusut. Kenyataan itulah yang kemudian dihadapi oleh Nyai Wicisari. Ketika tenaganya benar-benar sudah terkuras habis, maka serangan-serangannya menjadi tidak berarti lagi. Nyai Wicisari setiap kali justru terhuyung-huyung, terseret oleh ayunan pedang sendiri. Akhirnya Nyai Wicisari itu pun justru telah terjatuh di sisi tugu kecil itu. Ki Pandi berdiri termangu-mangu sejenak. Nyai Wicisari masih menggenggam pedangnya yang kehitam-hitaman. Meskipun pedangnya tidak mengkilap, tetapi pedang itu tentu tajam sekali. "Nyai," suara Ki Pandi lunak, "sudahlah, bukankah tidak ada artinya lagi jika Nyai masih saja membiarkan perasaan Nyai bergejolak?" Nyai Wicisari tidak menyahut. "Nyai, anakmu sudah tidak ada lagi. Kiai Banyu Bening juga sudah tidak ada. Aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan terhadap Kiai Banyu Bening seandainya ia masih ada."
Nyai Wicisari tidak segera menjawab. Terakhir, Kiai Norowongso pun sudah tidak ada pula, Nyai. Nyai Wicisari tidak menjawab, tetapi yang terdengar kemudian adalah isak tangisnya. Bahkan tiba-tiba dipeluknya tugu itu, seperti ia sedang memeluk anaknya. Pertempuran pun benar-benar telah selesai. Tidak ada perlawanan lagi di seluruh padepokan itu. Semua pengikut Kiai Norowongso sudah menyerah. Ketika matahari kemudian turun menjelang senja, maka Nyai Wicisari itu berdiri di pintu gerbang padepokan. Ki Ajar Panguan, Ki Pandi, Ki Lemah Teles, Ki Sambi Pitu, Ki Jogoprono, bahkan Manggada dan Laksono mengantarnya sampai keluar pintu gerbang. Aku akan melihat dunia dari sisi yang lain, berkata Nyai Wicisari. Aku titip anakku. Aku yakin bahwa ia tidak akan tersia-sia di sini. Aku akan mencari jalan untuk dapat menebus segala dosa dan kesalahanku. Semuanya itu bersumber dari ketidaksetiaanku. Ki Ajar Panguan mengangguk kecil sambil berdesis. Hati-hatilah, Nyai. Nyai Wicisari itu pun kemudian berjalan meninggalkan padepokan itu sambil berdesis. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepadaku. Perempuan itu pun kemudian melangkah dengan langkah yang tetap menjauhi padepokan itu. Tetapi ia tidak lagi mengenakan pakaian khususnya. Ia mengenakan pakaian sebagaimana seorang perempuan tanpa senjata di lambungnya. Matahari masih bersinar. Sinarnya tidak lagi menggigit. Tetapi matahari senja itu masih memberikan cahaya kepada Nyai Wicisari yang berjalan menjauh. Ia tidak tahu kemana ia harus memilih jalan yang lain dari jalan yang pernah ditempuhnya bersama Kiai Norowongso. Meskipun kemudian langit menjadi semakin suram, tetapi di hati Nyai Wicisari, matahari justru memancarkan cahayanya yang terang. Nah, demikianlah akhir dari kisah Arya Manggada ini. Silakan ikuti terus kisah-kisah yang lain yang tak kalah menariknya dari kisah ini. Sampai jumpa.